Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Emakot Ramadita. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang sejarah Masjid Agung Al-Falah Kota Jambi. Masjid Al-Falah Kota Jambi merupakan masjid terbesar di Jambi. Masjid ini juga dikenal dengan Masjid Seribu Tiang, tapi jumlah tiangnya hanya sekitar 256 buah. Lokasi Masjid Agung ini berdiri dulunya merupakan pusat kerajaan Melayu Jambi. Namun pada tahun 1885 dikuasai penjajah Belanda dan dijadikan pusat pemerintahan dan benteng Belanda. Hal tersebut sejalan dengan penjelasan sejarawan Jambi, Junaidi T. Nur, bahwa Masjid Agung Al-Falah ini berdiri di lahan bekas istana pilih dari Sultan Taha Saifuddin. Pada tahun 1858, saat terpilih menjadi sultan di Kesultanan Jambi, Sultan Taha Saifuddin membatalkan semua perjanjian yang dibuat Belanda dengan mendiang ayahnya. Karena perjanjian tersebut sangat merugikan Kesultanan Jambi. Saat itu Belanda sangat marah dan mengancam akan menyerang istana. Selanjutnya, marilah kita lihat bersama-sama lebih rinci bagaimana bangunan Masjid Agung Al-Falah di dalam. Pada tahun 1858, saat terpilih menjadi sultan di Kesultanan Jambi, Sultan Taha Saifuddin membatalkan semua perjanjian yang dibuat Belanda dengan mendiang ayahandanya. Karena perjanjian tersebut sangat merugikan Kesultanan Jambi. Saat itu, Belanda sangat marah dan mengancam akan menyerang istana. Namun, Sultan Taha justru lebih dulu menyerang pos Belanda di daerah Kumpe. Pasukan Belanda melakukan serangan balasan dan membumi hanguskan komplek istana Tanah Pili. Tahun 1906, lokasi bekas istana Sultan tersebut dijadikan asrama tentara Belanda. Baiklah, sekarang kita sudah berada di dekat pintu masuk dari Masjid Agung Al-Falah ini. Mari kita lihat ke dalam. Kita lihat di belakang ada ornamen yang terbuat dari kayu. Ornamen ini sangat bagus. Ini terbuat dari kayu. Ini ada tulisan. Kita lihat di sini pembatas antara jamaah wanita dan jemaah laki-laki dibatasi dengan ornamen-ornamen yang dibuat dari kayu yang dihias dengan kaligrafi tulisan Arab yang digunakan sebagai tempat pemerintahan kepresidenan. Di era kemerdekaan sampai tahun 1970-an, lokasi tersebut masih difungsikan sebagai asrama TNI di Jambi. Pada awalnya, gagasan pembangunan Masjid Agung sudah mengemuka tahun 1960-an oleh pemerintah Jambi, beserta tokoh-tokoh Islam Jambi. Namun, proses pembangunan masjid baru dimulai tahun 1971. Para alim ulama dan tokoh-tokoh Jambi diantaranya Muhammad Bafadal, Haji Hanafi, Nurdin Hamzah, dan Gubernur saat itu Tambunan atau Nur Admadi Brata sepakat untuk membangun Masjid Agung di lokasi tersebut dan merelokasi asrama TNI. Salah satu alasan kenapa masjid yang dibangun di lokasi bersejarah tersebut adalah mengacu pada lambang Jambi
yang terdapat gambar masjid. Masjid Agung Al-Falah, Kota Jambi, diresmikan penggunaannya oleh Presiden Soeharto pada tanggal 29 September 1980. Masjid kebanggaan warga Jambi ini berdiri di atas lahan seluas lebih dari 26.890 meter atau lebih dari 2,7 hektar. Sedangkan luas bangunan masjid adalah 6.400 meter dengan ukuran 80 kali 80 dan mampu menampung 10.000 jamaah sekaligus. Sedari awal bangunan Masjid Agung hingga sekarang tetap dipertahankan sesuai bentuk awalnya. Kalaupun ada renovasi, hanya penambahan ukiran dan mihrab imam, tanpa merombak bentuk awal masjid, dan mengganti pembungkus tiang di tahun 2008. Masjid Agung Al-Falah Kota Jambi dibangun lengkap dengan kubah besar dan menara yang menjulang. Keseluruhan bangunan masjid menggunakan material beton bertulang. Bila dipandang sepintas lalu, jajaran tiang-tiang masjid berwarna putih yang ramping di masjid ini memiliki kemiripan dengan tiang-tiang Masjid Agung Kota Roma, Italia, yang dibangun jauh lebih belakangan dibanding dengan Masjid Al-Falah di Jambi. Ide perencanaan program pembangunan Masjid Provinsi Jambi ini telah dimulai pada tahun 1960-an oleh pemerintah dari beberapa pemikiran tokoh-tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat Jambi yang bertujuan untuk meningkatkan syiar-syiar Islam di samping akibat peningkatan jumlah penduduk juga untuk mempermudah umat dalam menjalankan ibadah. Dari pendapat yang timbul untuk mencari berbagai solusi terbaik termasuk lokasi, pendanaan dan sebagainya, maka pada tahun 1971 program pembangunan masjid provinsi ini baru dapat dimulai. Pembangunan masjid ini diprakarsai oleh Dr. Handes Haji Abdurrahman Sayuti, Sekretaris Daerah Provinsi Jambi ketika itu, dan dengan dukungan oleh sejumlah tokoh ulama. Pejabat pemerintah dan tokoh masyarakat Jambi sepakat akan mendirikan sebuah masjid provinsi yang nantinya akan menjadi simbol kemasyhuran masyarakat Jambi. Para tokoh tersebut antara lain 1. Profesor Syekh Haji Muhammad Bufadal, kedua Profesor Dr. Handes Haji Khatib Kuzuwain, 3. Profesor Dr. Handes Sulaiman Abdullah, 4. Tuan Guru Haji Abdul Qadir Ibrahim, 5. Tuan Guru Haji Saman Muhi, ke-6. Tuan Guru Haji Nurdin Abdul Ghani, dan lain-lain. Usulan pembangunan masjid ini disampaikan kepada Gubernur tingkat 1 Provinsi Jambi, Noer Atmadibrata, sekaligus dimohon kepada beliau dapat meminta kembali tanah yang bersejarah, yaitu tanah pilih Kesultanan Jambi yang pada tahun 1885 dikuasai oleh Belanda agar dijadikan lokasi pembangunan masjid provinsi. Tanah tersebut pernah dijadikan pusat pemerintahan Belanda setelah kemerdekaan Republik Indonesia dari penjajahan Belanda. Lokasi benteng tersebut dikuasai oleh pihak Korem 042 Garuda Putih. Selanjutnya, Gubernur melalui Sekretaris Daerah menghubungi Panglima Kodam II Sriwijaya di Palembang untuk meminta kembali tanah tersebut sebagai lokasi pembangunan masjid. Usaha ini membuahkan hasil dengan disepakati dan dikembalikan tanah tersebut kepada pemerintah daerah Provinsi Jambi yang dahulunya juga milik pemerintah Kerajaan Melayu Jambi.
Terakhir, kubah. Kubah ini dihiasi dengan ornamen garis simetris mirip dengan garis-garis lintang dan garis busur. Ring besar di bawah kubah dihias dengan lukisan kaligrafi Al-Quran berwarna emas. Sebuah lampu gantung berukuran sangat besar berbahan tembaga memperindah tampilan ruang di bawah kubah.